Setelah acara pembukaan, Musrenbang tingkat Kecamatan Mojoroto dilanjutkan dengan pembahasan bidang yang terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang A untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketentraman, ketertiban, pelayanan umum, pariwisata, dan budaya. Untuk bidang B, membahas mengenai lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum. Dan untuk bidang C, membahas mengenai bidang perekonomian, ketahanan pangan, dan pengembangan usaha. WPA dan kader-kader yang lainnya nanti kita mintakan penjelasan dari Dinas Kesehatan, terutama nanti kita sempat ada dengar ada wacana bahwa akan ada satu nama ya Pak Skiono dengan sebutan nama kader kesehatan seperti itu terkait di anggarannya, nanti akan dirumuskan di Dinas Kesehatan buatin terkait itu. Kemudian terkait dengan anggaran yang ada di WPA itu ada di anggaran rutin kelurahan yang sudah ada pos kegiatannya. Nanti bentuknya adalah rekening belanja yang dikupas. Ini untuk WPA, ini untuk BPA, ini untuk forum kelurahan sehat dan seterusnya itu ya. Itu yang di kelurahan. Nanti kita komunikasikan di kelurahan terkait dengan masalah tarif, kebesaran nominalnya masing-masing kelurahan. Monggo nanti saya pikir itu ada kesepakatan di forumnya kecamatan saja Bu Buatin, monggo disampaikan Pak Camat biar memfasilitasi, biar Pak Camat nanti bisa menyampaikan kepada seluruh kelurahan biar seragam nominalnya untuk kepentingan operasional WPA. Saya katakan ini operasional ya, karena apa? Berhubungan dengan kegiatan-kegiatan semacam sosialisasi termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi nantinya rencana yang diusulkan oleh masing-masing kelurahan tadi, yang tadi sudah disampaikan dari beberapa usulan kan mengerucut menjadi 3 usulan di masing-masing kelurahan. Dari usulan-usulan nanti akan dibawa kepada forum yang lebih tinggi, namanya adalah forum OPD, di mana forum tersebut akan mengalokasikan kepada OPD yang terkait. Jadi usulannya terkait masalah sekolah, otomatis nanti akan dialokasikan dirembuk di Dinas Pendidikan. Kemudian masalah puskesmas, kesehatan nanti akan di Dinas Kesehatan. Forum itulah nantinya yang akan memilah-milah di mana usulan-usulan nanti akan dialokasikan kepada masing-masing OPD yang terkait begitu. Usulan prioritas itu harus sesuai minimal dengan program unggulan Bapak Wali Kota, 10 program unggulan Bapak Wali Kota Kediri. Jadi arahannya adalah nantinya semua kegiatan di pemerintah Kota Kediri tahun 2021 sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota harus mengarah kepada pencapaian 10 program unggulan Bapak Wali Kota. Pada kesempatan ini, peserta Musrenbang Kecamatan Mojoroto mengajukan usulan program untuk direalisasikan pada program pembangunan Kota Kediri tahun 2021. Kegiatan WPA, kalau kemarin untuk yang tingkat kota memang kegiatannya ada di bagian Kesra. Tapi untuk 2020 ini untuk WPA itu sendiri sudah mendapat bantuan hibah yaitu 150 juta KPAD ya. KPAD untuk kegiatan WPA-nya. Nah, sedangkan untuk pelatihan P4GN-nya itu baru dirilis tahun ini. Jadi mungkin nanti kita adakan kegiatan pembentukan Satgas P4GN itu semuanya sekota Kediri itu dari lingkungan pelajar, mahasiswa dan masyarakat, tokoh agama juga itu nanti kita adakan di besok hari Rabu tanggal 11 itu. Pembangunan kita itu dibiayai ada 3, yaitu Prodamas,
dana kelurahan dan musrenbang. Ya. Karena saya melihat ini banyak usulan-usulan dari rekan-rekan itu yang prioritas hanya nominalnya 50 juta. Apakah nanti musrenbang itu tetap mengcover atau memang nanti kalau lama bisa diarahkan ke dana kelurahan? Pengalaman di Kelurahan Campurjo itu yang nominalnya di bawah 200 itu diusulkan di dana kelurahan itu usul tahun 2018 2019 sudah dibangun seperti PAUD apa itu semua pagar apa itu dari dana kelurahan, sehingga dari rekan-rekan nanti bisa yaitu menempatkan biar cepat pembangunannya. Karena saya rasa kalau musrenbang mengcover prioritas 50 juta itu kemungkinan kok kecil. Bagaimana? Terima kasih. Oke. Musrenbang Kecamatan Mojoroto diharapkan mampu menghasilkan usulan-usulan yang strategis dan efektif, serta selaras dengan arah pengembangan Kecamatan Mojoroto, serta menjawab isu strategis yang berkembang sesuai dengan visi dan misi Kota Kediri dan berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat. Ya, ada bidang fisik, sosial, dan ekonomi, gitu ya. Jadi masing-masing bidang akan membahas tentang mengenai masalah kondisi yang rencana yang di Mojoroto ini. Yang fisik tentunya kita akan membahas bagaimana dengan sarana prasarana yang ada untuk menyambut adanya bandara maupun ada tol di Kota Kediri ini. Kemudian bidang ekonomi, jangan sampai dampak dari pembangunan itu akan mematikan ekonomi ini. Kita juga harus siap, artinya harus siap. Ini juga kita menyongsong bagaimana dengan bandara dan juga tol ini akan berdampak positif pada ekonomi di Kota Kediri ini, khususnya di Mojoroto gitu. Dan sosial demikian juga, jangan dampaknya juga harus positif gitu loh. Kita menangani permasalahan yang urgen yang mendesak, yaitu khususnya berkaitan dengan banjir dan tanah longsor yang kerap melanda di wilayah kami. Kemudian pembenahan sarana prasarana di sekolahan, khususnya di PAUD dan sekolah dasar ini sudah sangat layak untuk dibenahi. Ada banyak usulan dari masing-masing kelurahan. Juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, yaitu kita mensikapi adanya program nasional, yaitu adanya bandara dan juga tol Kertosono Kediri. Ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan sosial di wilayah Kota Kediri. Jadi harapan kami kita mensikapi ini, dan tentunya harapannya agar keberadaan proyek strategis nasional ini bisa memberikan dampak positif untuk warga Kota Kediri. Demikian tadi pemirsa penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tahun 2020. Musrenbang tingkat Kecamatan Mojoroto ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas rencana kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Kediri tahun 2021 mendatang. Saya Maifeni Ayu, mewakili segenap rekan yang bertugas. Sampai jumpa dan salam CTV.